Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Hanasya Ma'ruf, NIM 157 dari kelas Filsafat Hukum C. Di sini saya akan menerangkan tentang hak menolak dan mematuhi hukum. Hugo Adam Bedau dalam bukunya Civil Disobedience in Factos berpendapat bahwa pembangkangan keluarga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama sesuai kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik kontroversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap, yaitu yang pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Yang kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak biasa disebut dengan civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Yang ketiga, subjek menolak untuk mematuhi hukum, tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Thoreau menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu sebenarnya benar atau adil oleh karena manusia memiliki suara hati. Sedangkan John Rawls memandang civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil, itulah maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat diterapkan secara adil. Kewajiban mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika The Good Samaritan. Seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figure yang baik hati dengan membantu seorang Yahudi yang notabene musuh dari suku Samaria. Hal ini memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di satu pihak namun tanpa member beban berlebih pada subjek di pihak lain secara moral dapat dibenarkan. Selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.